Radio MI kembali hadir menemani weekend pemirsa, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai. Hai Mbak, kok Apa kabar Kang? intonasinya agak berbeda, Agak-agak ini ya, agak aneh. agak-agak radio zaman dulu ya Kang. Menunjukkan ini. Ya aduh, udah weekend lagi ya Kang. Weekend lagi. Gimana Bicara Kang? zaman dulu, sekarang sepertinya ada fenomena baru Mbak. Apa tuh? Sepeda. Wah iya tuh Kang. Iya. Kalau dulu kan sepeda merupakan hal yang biasa ya, tahun 70, 80. Sempat tren lagi tahun 2000-an. Nah sekarang pas masa pandemi ini saya lihat hampir setiap pekan itu namanya orang rame-rame menggunakan sepeda, mulai sepeda, itu jalan-jalan. Oh, Ya. udah mulai ini Kang. Udah mulai. mungkin Malah sekarang sadar kesehatan. sekarang ini saya Olahraga. lihat ke kantor pun dulu kan sempat tren tuh Mbak. Sekitar tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu bike to work ya. Orang naik sepeda, tapi setahun ini mungkin agak kurang. Nah, sekarang kalau saya perhatikan juga banyak orang naik sepeda. Nah, fenomena apa nih, Mbak? Tangannya nggak tertarik? Nafas, Mbak. Back to work. Nafas saya nafas. Tapi memang Menarik banget ya Kang ya. iya, Nah, kalau karena tidak salah 3 Juni lalu kan sempat diperingati hari bersepeda sedunia. Ini menarik ya. Sepeda dirayakan. Bagaimana sepeda itu adalah salah satu alat transportasi yang sehat. ya mungkin ini udah banyak orang yang mulai sadar dan Iya, tahu manfaat dari Betul, bersepeda betul, ini ya betul. Kang ya. Saya agak kepikiran sih, bukan ikutin tren ya Mbak ya, karena usia juga ya. Menarik juga sih kalau misalnya saya pakai sepeda sama keluarga, sama istri saya jalan-jalan, bisa mungkin keliling komplek, ke luar komplek, atau misalnya mungkin sesekali ke kantor gitu loh. Karena memang lagi hits ya, lagi rame. Saya nungguin situ yang ke kantor gitu. Kang. Jangan wacana terus ya Mbak ya. Jangan wacana terus gitu. Karena bersepeda ini tuh ternyata manfaatnya memang banyak Ya, banget ya Kang ya. Betul, betul. Mungkin terutama orang sekarang senang bersepeda dalam grup ya karena kan otomatis ya itu untuk olahraga baik untuk kesehatan jantung ya Kang ya. Jantung terutama. Karena katanya gerakan kayuhan Ya. kedua kaki itu memacu jantung untuk memompa lebih Ya, baik lebih baik, gitu, membuat paru-paru jadi bernapas juga Bernafas lebih baik juga, betul, gitu betul. ya Kang ya. Terus karena dalam grup mungkin jadi mengurangi Mengurangi stres ya gitu kan karena bareng-bareng rame-rame kan seperti itu. karena ini ya terus membakar kalori. Itu pasti Mbak kalau Terus kekebalan tubuh, hal itu dikarenakan naik sepeda termasuk olahraga aerobik yang baik dan untuk meningkatkan sirkulasi darah sehingga bagus untuk jantung, paru-paru, peredaran darah dan kekebalan tubuh katanya. pastinya itu. Terus cuman kan kalau dalam grup itu kelemahannya adalah satu Kang. Apa tuh? Bersepeda 1 jam, habis gitu Nongkrongnya nongkrong mie ayamnya 3 mangkok, ya kan? Nanti ini tetap terkait dan melancarkan sirkulasi Sirkulasi ini makanan. peredaran perut, peredaran darah di perut. Tapi betul kalau kita lihat sekarang ya tapi mungkin salah satu hal yang membuat orang akhirnya jadi lebih rileks ya. Tadi saya sepakat bareng-bareng satu komunitas jalan-jalan terlepas kemudian 1 jam bersepeda 2 jam nongkrong tapi kan ada kebersamaannya itu. Tapi Mbak ini kan pandemi. Nah, itu gimana tuh cara mengatur apakah tetap harus ada protokoler kesehatan juga harus diatur jaraknya atau bagaimana? Atau pada saat mereka berhenti nongkrong tetap juga harus diatur Mbak? Mestinya sih harusnya begitu ya Kang ya. Iya. Pastinya akan ada aturan-aturannya ya. Lagian mereka kan biasanya kalau dalam grup ya udah pasti tahu lah satu sama lain pasti sehat gitu, sama-sama sehat. Terus mereka biasanya kan pagi jadi mungkin dan weekend jadi keadaan juga nggak terlalu ramai ya gitu. Tapi nggak tahu nih apa nanti mau ada lama-lama mungkin bisa ada protokoler ya. Tapi yang menarik lagi Mbak, kalau saya melihat ya orang bersepeda itu kan menggunakan masker. Ya. Kan capek Mbak. Apa kemudian nafas kita terhalang nggak? Pada saat kita mengayuh sepeda kan nafas pasti kita menarik oksigen, mengeluarkan CO2. Nah pada saat itu masker ini ada pengaruh nggak? Karena kan degup jantung kan terasa lebih banyak. Padahal saya duduk di kantor aja pakai masker aja ngap ya Kang ya. Apalagi ini sepedahan. Apa perlu kita coba Kang? Nah sebenarnya Mbak, yang paling pas untuk berolahraga sepeda itu berapa lama Mbak? Nggak sekedar naik sepeda ya, jadi harus dilakukan secara rutin dan harus ada targetnya supaya manfaatnya bisa tercapai gitu. Jadi dia ada paling enggak
kalau dihitung-hitung dikumpul-kumpul ya 2,5 jam lah dalam seminggu atau 2,5 sehari jam. itu kira-kira 30 menit lah gitu. Dalam bersepeda itu mungkin baru Bisa kalorinya ini ya. terbakar dengan sempurna. Terus kan karena kan hal-hal yang kalau yang pernah saya baca bahwa hal-hal yang sifatnya natural ya seperti berolahraga atau kita makan vitamin atau itu biasanya manfaatnya akan terlihat Ya. setelah dilakukan secara rutin Ya. gitu. Ya artinya tidak boleh berlebihan juga ya kita naik sepeda ya. Iya. Sampai terus-terusan naik sepeda kan. Saya kadang suka lihat dari hari Sabtu dari pagi sampai pulang malam ya. Itu menurut saya terlalu over ya, terlalu berlebihan ya. Padahal standar aja kan cukup untuk Iya, ya kalau kesehatan. sesuatu berlebihan pasti Jelek tetap juga. nggak baik lah Kang Betul, gitu. betul, betul. Mau apapun itu ya, Ya. gitu ya. Ya artinya kan kita harus tahu berapa lama kita bersepeda misalnya. Sudah berapa kilometer kita tempuh pada saat bersepeda gitu kan. Ketahanan otot Otot juga ya kan nggak mungkin Mbak Jakarta Bandung naik sepeda Iya, kan. Iya, karena kalau konyol otot tuh jadinya. overuse juga nanti Overuse, jadi cedera betul. kan. Cedera betul. Nah Mbak, Iya, ini kan bulan Agustus Mbak ya. iya, Bulan sakralnya bangsa Indonesia. iya. Ini biasanya tiap tanggal 17 ataupun dari awal bulan nih sampai akhir bulan. Kalau sebelum pandemi nih ya, pasti ada banyak perayaan-perayaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, ini kita Sudah merah putih ya? sudah merah Sudah putih merah nih. putih, Ya kan kurang banyak tadi harusnya balon-balon taruh sini juga nih biar rame. Ya, taman bermain dong kayak gitu Mbak. Nah, bicara soal masalah kemerdekaan ini kan tidak akan jauh Mbak. Nanti mungkin kita perlu tahu ya, bahwa salah satunya adalah perempuan-perempuan Mbak. Ya. Kita tahu bahwa Soekarno pada saat memproklamasikan kemerdekaan, yang namanya bendera merah putih dijajah sama Bu Fatmawati. Eh, Iya, dijahitnya. dijahitnya sama Bu iya. Fatmawati. Iya benar, Oh, aduh. iya. Makasih, Mbak Putri. Heeh. Makasih ya. Baru kasih minum ya Mbak? Iya, aduh. Ini gimana sih ini kru nih? Makanya untuk tema kali ini sepertinya kita harus mengundang salah satu tokoh perempuan. Tapi perempuan tuh emang banyak ya Kang ya. Banyak. Sekarang jumlahnya Banyak perempuan yang membuat perubahan dan pengaruh besar loh di dunia ini. banyak sekali Mbak. Banyak sekali, tak terhitung. Tapi ada beberapa nama ya yang Oh, disiapkan oleh tim produksi di sini, tim kreatif. Iya. Cleopatra, Wah, iya benar. salah satunya ya, Cleopatra. Dia yang kemudian memotivasi Julius Caesar, tapi dia juga yang kemudian menjatuhkan namanya Marcus Antonius Marcus. Itu sahabatnya Julius Caesar. Jadi Cleopatra itu menikah dengan dua orang yang sama Mbak. Satu Julius Caesar dan sahabatnya Marcus Antonius. Oke banget. Luar Mbak biasa. Cleo. Cleo itu luar biasa gitu loh. Sebenarnya ada cerita soal Cleopatra cuma kayaknya kurang layak kalau saya ceritakan di sini gitu kan. Iya gitu ya. Itu. Cleopatra terkenal karena memang dia mungkin satu-satunya perempuan pada masa itu di zaman Mesir ya, Mesir kuno. Dia kemudian orang yang berhasil memimpin Mesir dari pergolakan politik saat itu. Terus kemudian Mesir pun, Romawi saat itu dipimpin oleh Julius Caesar mau nyerang ceritanya Mbak. Mau nyerang ke mana? Ke Mesir. Dan hanya dihadapi oleh seorang Cleopatra. Disikat sekali. Caranya seperti apa coba Mbak? Adalah kekuatan perempuan. Oke, apapun itu, tapi perempuan-perempuan inilah yang kemudian mengharumkan ya, bukan mengharumkan, memberi pengaruh yang cukup positif dalam pergolakan di dunia ini. Tadi selain Cleopatra ada lagi namanya Marie Curie. Marie Curie ini menurut saya tokoh terkenal juga. Saya tahu Marie Curie itu waktu zaman SMA Mbak, karena dia pertama kali orang yang menemukan yang namanya radiologi. Tuh. Marie Curie. Itu tahun berapa ya? Saya dulu waktu SMA saya belajar tuh kalau tidak salah tahun 1934 gitu. Dia suami istri, Marie sama Pierre Curie. Tapi Marie lah yang menemukan radium, kemudian berubah menjadi radiologi. Yang kemudian sekarang banyak digunakan di bidang kedokteran ya Mbak ya. Iya. Nah, ada lagi Mbak selain Marie Curie ya. Banyak sebenarnya ya. Saya coba loncat-loncat. Mungkin di Asia, Mbak, kebetulan nih ada film yang pernah hits di Indonesia, film kartun. Katanya sedang di-recycle dan tadinya mau ditayangkan tahun ini cuma karena terkena pandemi. Pernah dengar namanya Mulan? Oh pernah dong. Nah, ini sebenarnya bukan bukan rekaan film tuh Mbak, bukan rekaan. Itu kisah nyata. Itu kisah nyata. Ya, nama aslinya adalah Hua Mulan.
Dia waktu itu pejuang di zaman dinasti Han. Terkenal juga. Memang satunya perempuan, meskipun ya sebenarnya banyak juga Mbak ya. Di Cina itu kita mengenal ada satu-satunya, ada ratu zaman dinasti Qing, dia menjadi ratu terbesar di Cina. Jadi Cina pun banyak melahirkan perempuan-perempuan tangguh. Tapi memang yang dikenal di kita namanya adalah Hua Mulan. Atau ada lagi Mbak, kalau pakai tas apa ya terkenalnya? Chanel ya? Oh, Chanel. Chanel. Bahasa France. Coco Pernah Chanel. Coco Chanel. Itu juga Oh, dia tuh ini tuh penerobos dalam Fashion ya? fashion Tas juga atau apa? tuh. Bermacam-macam dia Berbagai Kang. macam ya? Dia tuh baju apa semua tuh sampai parfum. Hmm. Tuh kalau sekarang dia udah termasuk apa brand-brand yang kelas atas ya? kelas atas sekali ya, VVIP Betul. gitu. Terus ada lagi yang saya pernah itu sih yang saya selalu kagumi ya. Itu Mother Teresa. Oh, Itu Mother dia Teresa. dari Calcutta. Dari Calcutta, iya. Dia sebenarnya bukan orang biasa ya gitu. Maksudnya dia lahir juga dari keluarga yang berkecukupan, keluarga yang benar gitu. Tapi dia Memilih ninggalin untuk itu semuanya mengabdi kepada kemanusiaan. mengabdi pada kemanusiaan. Ya, luar biasa. Gitu. Itu luar biasa ya Kang. Sebenarnya kalau bicara tadi dari India. Iya, dia di sana kan ininya. Tapi kan. India juga, tadi kan Cina sudah ya. India juga ada nama-nama besar juga. Kita kenal namanya Indira Gandhi kan, yang berasal dari dinasti Nehru. Indira Gandhi juga ini sangat luar biasa memimpin India. Padahal kita tahu sendiri kan India itu kan sangat keras dengan masalah laki-laki dan perempuan, termasuk kasta. Tapi kemudian dia bisa menjadi Perdana Menteri. Atau kita nyebrang ke negara tetangganya, Benazir Bhutto. Ini juga dia Perdana Menteri Pakistan perempuan pertama. Kalau tadi kan Perdana Menteri India perempuan pertama, nah sekarang di Pakistan juga anak namanya Benazir Bhutto. Itu anaknya Ali Bhutto. Cuma sayang baik Indira Gandhi maupun Benazir Bhutto meninggalnya tragis. Iya. Kalau Indira dibunuh ditembak, kalau Benazir Bhutto kena percikan bom, Mbak. Aduh. Itu. Dan banyak lagi ya, ada nama-nama seperti Catherine Hepburn, terus Audrey Hepburn. Atau ya mungkin kalau kita bicara sekarang soal masalah penerbangan, kita mungkin pernah dengar namanya Amelia Earhart. Oh iya, itu yang ini ya Kang, yang hilang apa ya? Iya, satu-satunya perempuan yang bisa yang keliling dunia dengan pesawat. Konon katanya hilang, tapi ada lagi yang menceritakan bahwa sebenarnya dia diam-diam pulang ke Amerika, terus karena dia lelah dan capek karena setelah terlalu dikenal, dia menjadi orang biasa. Itulah. Belum Indonesia cukup banyak tokoh-tokoh perempuan yang terkenal. Yang mendunia tuh. Mendunia. Pada malah justru tokoh-tokoh Indonesia cewek yang di tahun-tahun 15-an ya Kang, itu ada loh. Kayak Kemalahayati itu. Kemalahayati ya. Dia kita pernah bahas di edisi sebelumnya ya. Laksamana perempuan pertama ya, di dunia loh, ya. bukan di Indonesia. Sebenarnya Kartini juga dikenal ya karena Kartini kemudian membuat surat dan dibaca oleh warga negara Belanda dan kemudian siswa itu terbitkan. Dan pada saat itu kan kemudian dibicarakan oleh orang-orang Eropa kan pemikirannya. Artinya nama Kartini pun dikenal dari sejak tahun 19 ya, 15 di Belanda maupun di dunia, di Eropa lah terutama. Dan masih banyak lagi lah perempuan-perempuan Indonesia ya. Apalagi kita bicara soal olahraga, kita bicara soal prestasi-prestasi lainnya, ada namanya Pratiwi Sudarmono, satu-satunya astronom pertama dari Indonesia ya, ada Karlina Luksono, dan banyak lagi lah yang bisa kita bicarakan. Banyak lah, perempuan itu sakti loh. Ya. Anda harus ingat itu. Kami ini membawa surga di bawah telapak kaki kami ya. Oke Mbak, kayaknya kita langsung udahan. Kita break dulu. Enggak, karena tadi tamunya juga kan dari tokoh perempuan juga, makanya kita break dulu, kita dengerin lagu. Oke, untuk kali ini mungkin saya ngalah deh. Saya pengen denger lagu vokalis atau band perempuan. Apa Mbak yang menarik? Saya malah pengen denger lagunya. Udah lama sih itu lagunya. Lagunya Ada Band. Karena wanita ingin dimengerti. Boleh, silakan gitu ya. kita dengar. Plus lagu-lagu mungkin dari vokalis perempuan ya. Silakan tim produksi yang menjahitnya sendiri. Kita kembali Mbak. Oke, jadi abis ini kita akan kedatangan tamu nih Kang. Ini perempuan hebat juga. Dia bekerja di dunia laki-laki ya. Nanti kita ngobrol banyak sama dia deh. Boleh ya? Kita tunggu setelah ini ya Mbak. Nah, kita tunggu setelah ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.